Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Project 13 sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Project 13 akan menceritakan film berjudul The Farm. Film ini rilis pada tahun 2018, yang mana film ini menceritakan tentang sepasang kekasih muda yang diculik saat perjalanan darat dan ditahan di sebuah peternakan terpencil. Mereka diperlakukan layaknya hewan ternak, dikurung, diberi makan dan ditandai oleh kelompok bertopeng untuk disembelih dan dijadikan makanan. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan pasangan muda bernama Nora dan Alex. Keduanya memutuskan untuk berlibur dengan mengendarai mobil melintasi daerah pedesaan yang sunyi dan jarang dilalui oleh orang. Di tengah perjalanan, Nora tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Alex pun menuruti keinginan kekasihnya dan menepi di depan sebuah toko yang tampak sudah tutup. Karena sudah tidak bisa menahan lagi, Nora memutuskan pergi ke belakang toko tersebut. Saat berada di sana, dia menemukan sebuah dompet dan pakaian yang tidak jelas milik siapa. Dia tidak memikirkan hal aneh dan langsung jongkok untuk buang air kecil di samping sebuah terpal berwarna biru. Di dekatnya terlihat tengkorak manusia yang sudah mengering. Meski sempat merinding, setelah merasa lega, Nora kembali ke mobil dan menceritakan temuannya kepada Alex. Alex hanya merespon santai, mungkin itu barang orang yang tertinggal. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu, mereka bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mobilnya mogok. Alex berniat menolong, tetapi wanita itu justru bertanya dengan sikap tidak sopan kepada Nora. Merasa tidak nyaman, mereka memilih pergi dan meninggalkan wanita tersebut. Beberapa waktu kemudian, rasa lapar mulai terasa. Mereka pun berhenti di sebuah restoran kecil untuk makan. Saat menunggu pesanan, Alex menyadari ada seorang pria duduk di sudut ruangan dan menatap mereka dengan aneh tanpa berkedip. Walau merasa terganggu, Alex mencoba mengabaikannya dan tetap melanjutkan makan. Setelah selesai makan dan hendak keluar, pria misterius itu tiba-tiba menghampiri mereka lalu meraih tangan Nora. Dia mengucapkan sesuatu yang membuat suasana menjadi tegang. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Nora dan Alex sadar bahwa bensin mobil mereka hampir habis. Akhirnya mereka berhenti di sebuah pom bensin. Saat membayar, Alex bertanya kepada petugas bernama Andrew, apakah ada penginapan terdekat. Andrew menjawab ada sebuah penginapan tidak jauh dari sana, dengan harga yang cukup terjangkau. Setelah itu, mereka kembali ke mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanpa disadari, Andrew mengintip dari balik kaca, memperhatikan kepergian mereka dengan tatapan misterius. Dalam perjalanan, Alex sebenarnya ingin menginap di tempat yang direkomendasikan oleh Andrew karena dia sudah kelelahan, namun Nora merasa ragu, dia khawatir tempatnya tidak nyaman. Alex mencoba meyakinkan bahwa terus menyetir tanpa istirahat bisa berisiko kecelakaan. Setelah dibujuk, Nora pun akhirnya setuju untuk menginap. Saat tiba di penginapan, Nora langsung merasa tidak nyaman. Tempat itu terlihat seram dan sunyi. Alex mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa banyak mobil terparkir, yang berarti ada tamu lain. Namun saat mereka masuk, suasana di dalam justru membuat mereka terdiam. Tidak ada satupun tamu yang terlihat. Hanya ada keheningan, debu, dan tumpukan piring kotor di meja makan, seolah tempat itu baru saja digunakan oleh banyak orang. Rasa penasaran membuat mereka naik ke lantai atas. Namun langkah mereka terhenti ketika seorang penjaga muncul tiba-tiba. Penampilannya aneh dan membuat Nora semakin takut. Meski begitu, Alex tetap memutuskan untuk menginap. Penjaga itu pun mengantar mereka ke sebuah kamar. Saat masuk, mereka kembali terkejut. Kamar tersebut memiliki banyak ranjang, tidak seperti kamar penginapan pada umumnya. Penjaga menjelaskan bahwa tempat itu dulu digunakan untuk anak-anak pramuka. Namun karena sudah jarang digunakan, kini dibuka untuk umum. Setelah penjaga pergi, Nora mengungkapkan kekecewaannya kepada Alex. Firasatnya sejak awal benar. Penginapan ini jauh dari kata layak. Tanpa mereka sadari, terdapat bercak darah di salah satu ranjang. Namun karena hari sudah malam dan mereka tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka membersihkan diri dan mencoba untuk beristirahat. Saat mereka tertidur lelap, seseorang bersembunyi di balik keranjang. Orang itu memakai topeng kepala kambing dan mengamati mereka dalam diam. Tiba-tiba, Nora terbangun. Dia mendapati dirinya tidak lagi berada di kamar. Kini, dia terkurung di dalam kandang anjing seperti hewan. Saat panik,
Nora berteriak dan berusaha keluar. Namun teriakannya justru menarik perhatian dua pria misterius. Mereka memakai topeng kepala sapi dan kambing. Tanpa rasa belas kasihan, mereka mendekat lalu membuat Nora kembali pingsan. Setelah itu, Nora dibawa ke sebuah gudang tua yang gelap dan kotor. Di sana dia diikat kuat pada sebuah kursi dengan posisi kaki dipaksa terbuka. Saat Nora sadar, dia langsung terkejut melihat seorang wanita bertopeng kelinci berdiri tepat di hadapannya. Tanpa memberi peringatan, wanita itu menyuntikkan cairan ke dalam tubuh Nora. Nora menjerit kesakitan karena cairan itu terasa hangat dan menyiksa. Tak lama kemudian, dua pria bertopeng kembali masuk. Mereka menarik Nora dari kursi lalu memasukkannya ke dalam kandang besi. Dalam perjalanan, Nora melihat banyak orang bertopeng beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tempat itu adalah desa normal. Namun suasana berubah semakin mengerikan saat Nora melihat seorang pria digantung dan dieksekusi tepat di depan matanya. Kandang Nora kemudian dibawa ke sebuah bangunan besar. Ternyata dia dimasukkan ke dalam sebuah peternakan manusia. Setelah itu, pintunya dikunci rapat dari luar. Cerita berpindah ke Alex. Dia terbangun dalam keadaan terikat. Di dalam sebuah kandang, seluruh pakaiannya telah dilucuti. Saat melihat ke sekeliling, dia menyadari ada beberapa pria lain dikurung dengan kondisi yang sama. Tempat itu terbagi menjadi dua bagian, satu untuk para wanita dan satu lagi untuk para pria seperti Alex. Beberapa menit kemudian, tiga pria bertopeng masuk. Tanpa belas kasihan, mereka menghampiri salah satu korban, lalu memukul kepalanya dengan benda tumpul. Alex panik dan histeris. Namun karena reaksinya itu, dia justru menjadi target berikutnya. Para pria bertopeng mendekat, mengangkat benda tumpul, lalu memukul kepala Alex hingga pingsan. Setelah kejadian itu, para korban yang tersisa dibawa ke sebuah ruangan pemotongan. Di tempat itulah tubuh manusia diperlakukan seperti daging ternak. Sebelum proses dimulai, semua barang berharga milik korban dikumpulkan. Jam tangan, dompet, cincin, semuanya diambil. Seorang pria bertopeng babi kemudian diberi kantong plastik. Isi kantong tersebut bukan sampah biasa, melainkan potongan tubuh manusia. Dia membawanya keluar dengan santai lalu membuat suasana semakin mengerikan. Penduduk desa yang melihat tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut. Setelah itu, pria bertopeng babi membantu memindahkan kandang berisi korban baru. Tak lama kemudian, dia menemui seorang pria yang ternyata adalah pemimpin mereka. Pria itu adalah penjaga penginapan tempat Nora dan Alex menginap sebelumnya. Untuk memudahkan, kita sebut saja pria itu Johan. Johan menanyakan persediaan makanan untuk malam nanti. Dia lalu mengajak anak buahnya ke dapur untuk memastikan semuanya cukup. Dia juga mengingatkan koki agar menyiapkan hidangan terbaik untuk tamu istimewa. Beberapa saat kemudian, Johan menerima telepon dari atasannya. Setelah menutup telepon, dia langsung memberitahu anak buahnya bahwa bos besar akan datang malam ini. Dia pun meminta agar disiapkan hidangan spesial. Setelah itu, Johan dan pria bertopeng babi masuk ke kandang wanita. Di sanalah kengerian yang sebenarnya terungkap. Para wanita diperlakukan seperti mesin. Mereka dipaksa untuk terus menghasilkan cairan tubuh yang kemudian dikumpulkan dan diperjualbelikan. Tempat itu bukan sekedar peternakan, melainkan pabrik perbudakan manusia. Di antara para wanita, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Pria bertopeng babi menghampiri lalu mengambil bayi tersebut. Bayi itu dibawa ke meja penimbangan. Setelah proses singkat, bayi tersebut dieliminasi dan tubuhnya dibuang begitu saja. Sang ibu hanya bisa menangis tanpa daya. Setelah itu, Johan memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh hasil yang ada. Semua itu dibawa ke dapur untuk persiapan hidangan malam. Ketika semua orang pergi, muncul Andrew, penjaga pom bensin. Dia masuk ke ruangan, lalu mengambil salah satu botol lalu meminumnya dengan kesal. Tiba-tiba dia mengamuk dan memaki para wanita. Tanpa alasan yang jelas, suasana pun menjadi semakin tegang. Adegan kemudian berpindah ke Johan dan pria bertopeng babi. Johan menerima telepon dari seseorang pelanggan yang mengeluhkan makanan pesanannya. Pelanggan itu mengatakan bahwa makanan tersebut mengandung bagian tubuh manusia. Keluhan itu membuat Johan kesal sekaligus cemas. Tiba-tiba, pria bertopeng kambing datang. Dia memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kandang wanita. Dia meminta Johan dan yang lain untuk segera datang ke sana. Saat tiba di kandang tersebut, mereka menemukan salah satu wanita telah tewas. Sebuah potongan kayu menancap di tubuhnya. Dan pada kayu itu tertulis nama Andrew. Johan langsung yakin bahwa Andrew adalah pelakunya. Tanpa ragu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menangkap Andrew. Sementara itu, di kandang tempat Nora dikurung, dia menyadari ada wanita lain di sebelahnya.
Nora mencoba berbicara dengan suara lemah dan penuh keputusasaan. Dia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk melarikan diri, tetapi tidak ada yang berhasil. Di tempat itu, harapan terasa mustahil. Nora kemudian berkenalan dengan wanita tersebut, yang bernama Ashley. Melihat kondisi Ashley yang sangat lemah, Nora berjanji akan membawanya keluar, bahkan menyelamatkan semua wanita dari tempat itu. Lalu adegan berpindah ke pria bertopeng kambing yang sedang mencari Andrew. Dia akhirnya menemukan Andrew sedang melakukan hal mengerikan. Andrew terlihat memberi dedaunan kepada kepala manusia yang sudah terpenggal. Jelas terlihat kondisi mental Andrew sudah benar-benar rusak. Pria bertopeng kambing segera menyeret Andrew lalu dibawa menghadap Johan. Johan murka saat mengetahui Andrew telah membunuh salah satu wanita. Wanita itu selama ini menjadi sumber produksi penting bagi mereka. Karena dianggap merusak sistem, Andrew pun dihukum. Dia dipaksa untuk memberi makan para pria yang dikurung, ditemani oleh pria bertopeng babi. Namun saat menjalankan tugasnya, Andrew terlihat semakin gelisah. Dia tanpa sengaja menumpahkan tong makanan lalu tiba-tiba melarikan diri. Pria bertopeng babi mencoba mengajarnya, tetapi Andrew kembali muncul sambil membawa tanaman ke arah Johan. Anehnya Johan tidak marah. Dia justru terlihat pasrah menghadapi kondisi Andrew yang tidak stabil. Kemudian Johan memberi perintah baru. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi para wanita yang dianggap tidak lagi berguna. Para pria bertopeng babi bersama dua orang lainnya langsung menuju kandang wanita. Nora hanya bisa menyaksikan dengan hati yang hancur. Wanita yang sebelumnya berbicara dengannya ditarik keluar karena sudah tidak mampu lagi bertahan. Wanita itu langsung dieksekusi di tempat. Melihat kejadian itu, Nora langsung syok dan hampir tidak mampu bernafas. Namun di tengah ketakutan itu, seorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ternyata itu adalah Alex. Dia masih hidup dan berhasil lolos dari eksekusi. Tanpa membuang waktu, Alex membuka kandang Nora. Mereka berdua langsung melarikan diri. Mereka berlari keluar dari area peternakan hingga menemukan sebuah truk. Mereka berharap bisa menggunakan truk itu untuk kabur. Namun sayangnya truk tersebut rusak. Tidak punya pilihan lain, mereka terus berlari hingga akhirnya bersembunyi di dalam sebuah gereja tua. Namun nasib buruk masih mengikuti mereka. Salah satu pria bertopeng menemukan jejak mereka. Dengan panik, mereka kembali berlari menghindari kejaran para pemburu. Saat berlari di hutan, kaki Alex tiba-tiba menginjak jebakan. Sebuah perangkap besi menjepit kakinya dengan kuat. Alex terjatuh sambil menjerit kesakitan. Lukanya sangat parah hingga dia tidak bisa berdiri. Nora mencoba menolong, tetapi Alex tahu mereka tidak punya waktu. Dengan berat hati, Nora terpaksa meninggalkannya. Para pria bertopeng kemudian datang. Mereka menghampiri Alex yang sudah tidak berdaya, dan kejam mereka mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, Nora berhasil kembali ke area peternakan. Dia menyelinap masuk ke kandang pria. Di sana dia bertanya kepada salah satu pria tentang cara melarikan diri. Pria itu mengatakan satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan bus. Namun kunci bus tersebut disimpan di rumah penjaga. Nora mengangguk. Dia teringat janjinya kepada Ashley dan tidak ingin pergi sendirian. Dia kembali ke kandang wanita lalu mengajak Ashley kabur bersama. Mereka berdua berlari menuju bus yang terparkir di pinggir area. Namun saat sampai, Nora baru menyadari bahwa dia lupa mengambil kunci. Dengan terpaksa dia meninggalkan Ashley menunggu sementara Nora kembali menuju rumah penjaga. Setelah melewati berbagai ketegangan, Nora akhirnya berhasil mendapatkan kunci. Dia pun segera kembali ke bus. Nora masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Namun saat mereka melihat ke belakang, nafas mereka langsung terhenti. Seluruh kursi bus telah dipenuhi para peternak bertopeng. Mereka duduk diam seolah sudah menunggu sejak awal. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada harapan. Dalam adegan penutup, para peternak berdiri di depan meja panjang yang telah disiapkan untuk pesta makan malam. Di atas meja tersebut terbaring dua tubuh wanita yang telah dimasak utuh. Dan dapat dipastikan kedua tubuh itu adalah Nora dan Ashley. Menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Dan cerita pun berakhir. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.